Wah, gawat! Ada monster ujian menyerang kota. Aku harus bertindak cepat. Tenang Kak Yosef, aku punya senter pembesar. Ini dia, senter pembesar. Hai monster ujian, kamu tidak bisa lagi menakuti anak-anak. Karena aku akan melawanmu dengan kekuatan cinta. Kekuatan cinta! Yeay, berhasil! Halo teman-teman, kembali lagi dengan Kak Yosef. Belajar matematika menjadi mudah dan menyenangkan. Bagaimana? Kak Yosef sudah cocok jadi superhero nggak? Tadi Kak Yosef menjadi besar karena senter pembesar yang dimiliki oleh si Didu. Nah, senter pembesar ini juga pernah Didu pakai untuk memperbesar pizza yang dia miliki. Dan dari situ, Didu belajar mengenai konsep dilatasi. Apa itu dilatasi? Dilatasi adalah istilah untuk memperbesar atau memperkecil suatu bangun. Nah, pada video kali ini, materi dilatasi akan kita pelajari. Kita akan simak melalui kisah Didu dengan senter pembesarnya dalam belajar mengenai konsep dilatasi. Jadi nih, beberapa waktu yang lalu, Didu menggunakan senter pembesarnya untuk memperbesar pizza terakhir yang dia miliki. Sehingga ukurannya menjadi 3 kali lipat dari ukuran semula. Nah, kita anggap pusat senter ini sebagai titik O, titik pusat perbesarannya. Dan pizza kita misalkan segitiga dengan titik ujungnya titik A, B, C. Serta hasil dari pizza yang membesar adalah segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Pizza membesar 3 kali lipat. Itu artinya ruas garis OA dikalikan 3 menghasilkan OA aksen. Atau bisa dikatakan OA aksen dihasilkan dari 3 kali kelipatan ruas garis OA. Begitu juga dengan OB aksen dan OC aksen. Masing-masing merupakan hasil dari 3 kali kelipatan ruas garis OB dan OC. Atau dengan pengertian lain, perbandingan jarak OA aksen per OA sama dengan OB aksen per OB sama dengan OC aksen per OC sama dengan 3. Dalam hal ini, perbandingan ruas garis titik pusat ke titik bayangan dengan ruas garis titik pusat ke titik asal disebut sebagai faktor skala. Nah, dari situ Didu belajar mengenai konsep dilatasi yang pembesaran. Tapi adik-adik, dilatasi itu bukan hanya tentang memperbesar suatu bangun. Tapi juga memperkecil suatu bangun. Coba kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Misalkan terdapat sosok objin yang harus memperkecil dirinya untuk kembali masuk ke lampu ajaibnya. Lampu ajaib akan memperkecil objin menjadi 1/3 kali bentuk semula. Kita anggap ujung lampu ajaib sebagai titik O yang merupakan titik pusat pengecilan. Berikutnya, kita berikan beberapa titik pada objin sebagai titik A, B, dan C. Panjang ruas garis OA aksen merupakan 1/3 bagian dari panjang ruas garis OA. Atau OA merupakan 3 kali kelipatan ruas garis OA aksen. Begitupun juga dengan panjang ruas garis OB aksen dan OC aksen. Masing-masing panjangnya 1/3 bagian
dari ruas garis OB dan OC. Atau dengan pengertian lain, perbandingan OA aksen per OA sama dengan OB aksen per OB sama dengan OC aksen per OC sama dengan 1/3. Bisa disebut juga faktor skalanya adalah 1/3. Jadi teman-teman, dari kisah Didu dan Om Jin, kita bisa menarik 3 kesimpulan. Yang pertama, memperbesar atau memperkecil suatu bangun bisa disebut sebagai dilatasi. Yang kedua, perbesaran K kali lipat itu bisa disebut sebagai faktor skala. Dan yang ketiga, untuk notasi dilatasi dengan pusat O dengan faktor skala K dapat dinotasikan seperti ini. Oke teman-teman, jadi ingat ya pengertian dari dilatasi. Bisa memperbesar atau memperkecil, tergantung dari faktor skalanya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk memperbesar rasa cinta dalam mencari ilmu dan memperkecil sifat buruk. Sampai jumpa di video selanjutnya.